Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar menjahit dress yang polanya sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang model ini ya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menjahit puringnya ya. Untuk model seperti ini yang punya banyak potongan, lebih bagus kita menggunakan puring ya. Puring yang full agar dia terlihat lebih rapih, karena di sini terlalu banyak potongannya. Nah, untuk puringnya seperti yang sudah dijelaskan pada pembuatan pola sebelumnya, puringnya itu kita full ya, jadi tidak dipotong-potong seperti baju luarnya ya, jadi full. Jadi sebelum kita potong bahan utamanya, kita potong puringnya terlebih dahulu ya. Ini puringnya full sampai sini, ini juga, dan yang sisanya ini adalah lapisan ya. Jadi yang lapisan ini kita pakai bahan utama ya, bahan luarnya. Ini. Nah, untuk lapisan yang ini saya akan menggunakan bahan yang sama dengan bagian variasi sini ya, agar pas bagian yang berbentuk kerah ini dia full kelihatan warnanya sesuai dengan warna variasi depannya. Sedangkan untuk lapisan belakang saya menggunakan bahan luarnya ya, yaitu bahan batik luarnya. Ini opsional ya, boleh saja kalian samakan ini dengan ini ya. Selanjutnya setelah kita potong, kita jahit seperti biasa ya. Jadi kalau yang puring ini kan kita menggunakan kupnat ya, karena di sini kita tidak bahannya, polanya tidak kita potong-potong tapi pola full, berarti kita pakai kupnatnya. Kupnatnya kita jahit biasa, kemudian gabung badannya seperti biasa. Untuk bahunya tidak kita gabung dahulu. Nah, begitu pula dengan bagian lapisannya, kita jahit dahulu dengan bahunya. Untuk lapisannya kita jahit dahulu di bagian area bahu ya. Ini kan bahu, ini bahu. Nah, ini sudah kita jahit ya. Ini kupnat dan sampingnya sudah kita jahit. Ini yang buat tempat resleting belum kita jahit, dan ini juga untuk belahannya belum kita jahit ya. Ini bahunya belum dijahit. Nah, yang untuk lapisan seperti ini ya. Ini bagian bahunya dijahit seperti ini. Tapi kampuhnya tidak ikut kejahit ya. Jadi hanya sampai batas bahu. Seperti ini ya. Sampai batas bahu. Ya, ini kan dia buat kerah belakangnya, jadi sampai sini. Jahitnya sampai sini, dimatikan. Ya. Jadi seperti ini. Ini dimatikannya. Selanjutnya ini kerahnya ini akan kita jahit ke lapisan belakangnya seperti ini. Jadi dari yang ini kerah yang belakang kita akan jahit ke leher pada lapisan belakang ini. Nah, jadi untuk menjahit leher belakang, untuk menjahit kerah bagian belakang ini menuju ke leher belakang, ini kita gunting sudut dahulu ya. Karena jika kita belum gunting, ini tidak bisa kita gerakkan. Jadi ingat ya, yang lapisan belakang yang bahunya kita jahit, ini kapunya nggak ikut kejahit ya. Jadi dia main. Nah, sekarang kita gunting sudut yang ini ya. Gunting sudut sampai akhir jahitan ya.
ini ya. Nah baru ini bisa kita gerakkan menuju leher belakang seperti ini ya. Ya ini kan udah digunting. Nah ini baru bisa kita gerakkan seperti ini. Nah baru bisa kita jahit di sini ya. Paham ya? Jadi ini kita jahit ke leher belakang lapisan. Dan untuk puring ini bahunya bisa kita jahit ya. Kita jahit dahulu nanti agar bisa langsung kita pasang dengan lapisannya. Jadi bahu kanan kiri kita jahit. Jadi seperti ini ya. Ini sudah kita jahit leher belakangnya dengan lapisan belakang ya, seperti ini. Bagian leher belakang agar tidak kaku kita cekris dahulu ya, karena bagian kerahnya kan dia bentuknya lurus dan sedangkan leher belakangnya kan agak melengkung. Nah itu kita cekris agar dia pas dijahit lebih baik ya hasilnya. Jadi jahitannya tidak boleh lebih ya, pas bagian ini dia harus ketemu ya, agar di sininya luarnya tidak kejepit. Paham ya? Jadi seperti ini. Begitu pula dengan bahu yang puring ini sudah kita jahit. Bagian bahunya. Nah ini kita gosok ya, kita gosok. Begitu pula dengan yang ini kita gosok saja, kita gabung jahitannya. Jadi lapisan dan puring kita gabung. Ya, ini dijahit keliling. Nah. Jadi seperti ini ya hasil jadinya lapisan yang sudah dipasang dengan puringnya. Untuk yang bagian lengkungan sini sebelum dipasang inilah kampuh puringnya itu dicekris ya, agar memudahkan kita saat memasang atau saat menjahitnya. Dan ini sudah ini kita gosok buka ya bagian kerah sama bahunya. Untuk bagian sini pertemuan sudut ini kan ada kelebihan. Nah ini bisa kita gunting, jika mengganggu ini bisa kita gunting agar hasilnya dia tidak tebal ya. Nah selanjutnya kita akan menjahit bagian luarnya ya, atau bahan utamanya. Nah untuk menjahit badan luarnya yang kita kerjakan dahulu adalah yang batik ini ya, yang bagian area tengah sini. Yang untuk badan depan ini kupnat sampingnya kita jahit dahulu, kemudian kita gabung badan sini dengan pinggangnya dan juga bawahnya ya. Jadi ini kita jahit dahulu termasuk kupnatnya. Begitu pula dengan badan belakang, kita jahit dulu, kita gabung yang badan atas dengan pinggang dan bawahnya ya, ini kita jahit. Setelah ini dijahit, baru kita bisa gabung yang untuk badan depannya. Ini bisa kita gabung, ini lipatan ya, ini kita gabung dengan samping sini, dan ini juga kita gabung, kita jahit ke semari ya. Begitu pula yang badan belakang, ini bisa kita gabung kemari dan ini, dan bisa kita pasang resleting ya bagian belakangnya. Juga termasuk membuat belahannya ya. Belahannya sudah pernah diajarkan di video sebelumnya, linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi ya, cara menjahit bagian belahannya. Di sini saya tidak akan ajarkan lagi untuk menghemat waktu. Jadi kita kerjakan dahulu seperti ini ya. Jadi masing-masing kita jahit sesuai urutan ya. Nah ini badan luarnya atau bahan utamanya yang sudah kita jahit ya. Jadi yang badan udah kita gabung, dan ini sudah kita gabung dengan badan belakangnya ya. Jadi langsung kita gabung dengan badan belakangnya.
Di sini bahunya belum saya jahit ya. Dan untuk menjahit variasi depan dengan area bahu, nah ini juga sama seperti lapisan. Ini hanya jahitnya sampai batas ujung leher, titik pertemuan leher dan bahu ya. Kampuhnya nggak kejahit ya. Jadi untuk memudahkan nanti kita memasang kerahnya, jadi tidak kejahit. Nah, setelah seperti ini baru kita bisa jahit dengan bagian bahu belakang. Jadi ini kan udah kita jahit ya, lapisan ini adalah lapisan variasi depannya, dan ini adalah kerah yang ke belakang ya. Nah ini tidak kejahit bagian kampus ini. Nah sekarang kita akan jahit dengan bahunya, dengan bahu belakang juga sampai batas titik ujung sini ya, hanya sampai sini. Jadi bagian kampuh lehernya tidak kejahit seperti ini ya, digabung. Setelah digosok baru kita ini bagian kerahnya ini kita pasang sama seperti lapisan tadi, kita pasang ke badan ke leher belakangnya dengan cara ini digunting sudut ya, agar dia bisa bergerak. Paham ya? Ingat ya, bagian sini kampuhnya tidak kejahit karena ini akan agar yang kerah belakang ini bisa bergerak ya. Kalau kejahit nanti nggak bisa digerakkan ke bagian belakang. Di sini saya pasang resletingnya belum sampai ujung ya. Jadi ini belum kejahit karena saya berencana menjahit resletingnya sampai bagian kerah. Jadi ini setelah kita gabung kerahnya ke belakang baru kita akan jahit full resletingnya. Paham ya? Ini juga bagian belakangnya. Nah untuk yang belahan belakangnya ini saya tidak akan jelaskan lagi ya, karena sudah ada videonya cara membuat belahan belakang rok span. Kalian bisa lihat link videonya ada di kolom deskripsi ya. Sekarang kita akan selesaikan bagian bahunya dan kerahnya ya, sebelum kita gabung dengan puringnya. Seperti ini ya, ini sudah kita jahit langsung dengan leher belakangnya, dan ini sudah saya pasang resletingnya. Nah, saya resletingnya langsung menuju kerahnya. Nah, sekarang kita akan memasang lapisan puring dengan badan luarnya. Di sini tengah depan ini bentuknya sudut ya, jadi pada area sudut di bagian dalam sini saya ada pasang Vaseline ya. Ini untuk menghindari jebol. Biasanya bagian sudut kan sangat rentan dengan jebol karena guntingnya benar-benar ke ujung ya. Jadi kampuhnya itu tipis sekali. Jadi rentan dengan jebol. Di sini saya pasang Vaseline untuk meminimalisir jebolnya. Kita pasang, cara pasangnya biasa ya. Jadi kita tumpuk ya. Terus kita jahit ya. Sini ke bagian sudut terus kemari. Dan bagian tengah belakang sini saya tidak langsung ke sana ya. Jadi saya ada akan sisakan kurang lebih 2 cm untuk tidak dijahit dahulu. Nanti untuk menjahit ke arah resletingnya. Jadi saya akan jahit seperti ini. Jadi sisakan 2 cm dari tengah belakang baru saya jahit. Digabung ya. Jadi seperti ini ya. Ini kampuhnya kita perkecil ya. Dan ini akan digunting sudut ya. Jadi begitu gunting sudut langsung dibalik ya, jangan dibiarkan lama-lama, nanti berisiko jebol. Di sini saya ada sisakan kurang lebih 2 cm dari tengah belakang atau dari resleting ya. Ini nanti buat tempat kita menyelesaikan jahitan antara luar dengan puringnya ya.
nanti ada caranya ya. Di sini saya akan gunting dahulu, kemudian yang melengkung ini kita cekris dibalik, dan kemudian kita jahit tindas atau disom ya, supaya dia tidak melet. Jadi seperti ini ya. Karena di sini terlalu sulit untuk dijahit mesin, jadi jahit tindasnya saya menggunakan jahitan som ya, jahitan som titik atau som maju mundur, untuk menghindari lapisannya melet keluar ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bagian tengah belakangnya, jadi akan menjahit lapisan puring dengan resletingnya. Di sini tadi kan saya sudah menyisakan kurang lebih 2 cm ya dari batas tengah belakang atau batas resleting. Ini belum dijahit. Nah, sekarang kita akan gabungkan. Garis radar ini adalah garis radar tengah belakang ya. Nah, guys, radar tengah belakang ini sudah pasti dia jatuhnya pas di resleting ini ya. Nah, sekarang kita akan majukan. Jadi garis radar ini akan kita taruh di pinggir kain resleting ini ya, di sini ya. Ini ya, ini kan resleting pinggirannya ya. Nah, ini kita akan tempatkan di sini. Nah, karena dia dimajukan, otomatis ini akan belendung ya. Jadi bagian luarnya dia tampak longgar atau kebesaran. Ya, jadi yang digeser adalah yang lapisan puring ini ya. Saya ulangin ya. Garis tengah belakang ini ini kan dia pas di bagian resleting sini ya. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan letakkan di pinggir resleting ini, pinggir kain resleting ya, bukan di relnya, seperti ini ya, sehingga bagian luarnya ini, bagian bahan luarnya ini dia kelebihan belendung ya. Ini enggak masalah ya. Nah, sekarang kita teruskan ke bawah. Jadi yang garis tengah belakang ini kita letakkan, kita pentul di pinggiran kain resleting ya. Oke, sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan jahit ya. Kita akan jahit kurang lebih di pertengahan ini ya, pertengahan resleting ini ya. Jadi ini kan kain resleting, nah kita jahit di pertengahannya. Jadi kurang lebih setengah senti dari garis radar ini. Ini setelah kita pentulkan ya, kita jahit di sini di setengah senti masuk ke dalam ya, bukan keluar, masuk ke dalam setengah senti di garis sini. Jahit dari atas sampai ke bawah ya. Begitu pula dengan sisi resletingnya sebelahnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dibalik atau dilihat dari luar, maka hasil jahitannya dia ada di pertengahan kain resletingnya, jadi nggak di relnya, seperti ini ya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan rapikan yang 2 cm ini kan belum dijahit ya. Ini kan belum kejahit, kita akan selesaikan yang ini. Seperti ini ya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal, ini saat ini kita tarik
ke depan ini bagian luar atau bahan luarnya dia terlihat lebih besar dari yang lapisan atau puringnya ya. Nah ini kita lipat ya, kita lipat ke arah puring atau lapisan seperti ini. Nah setelah dilipat dia pas ya, dia tidak ada lebihan lagi. Nah selanjutnya kita jahit, jadi meneruskan jahitan yang leher tadi yang belum kejahit, yang 2 cm kita jahit. Setelah itu baru bisa kita balik ke luar. Nah ini sudah kita jahit. Nah ini kan kampuhnya masih besar ya. Sebelum kita gunting kampuhnya, kita cek dulu dari luar hasilnya seperti apa. Jangan sampai resletingnya tinggi sebelah ya. Seperti ini ya, pas sudah dibalik dia tidak tinggi sebelah ya. Jika ada tinggi sebelah berarti jahitannya digeser ya, supaya dia rata. Nah selanjutnya bagian tangan armhole ini kita satukan ya, kita bisa jelujur atau kita som untuk pasang tangan ya. Untuk pasang tangan standar ya, di model ini dia ada kerutan sedikit tapi tidak ada yang spesial ya. Jadi caranya tuh standar cara jahitnya. Dan terakhir adalah memasang puring pada belahannya. Jadi untuk memasang puring pada belahan rok span itu harus pasang dulu resleting puring pada bagian resletingnya ya. Caranya ada di video yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi ini belahannya juga udah diselesaikannya. Seperti ini. Jadi untuk pasang belahan ini caranya, linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya.